Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 yang solih dan solihah? Tetap semangat ya belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Coba angkat tangan. Iya, benar sekali. Kita akan belajar tentang Quran surat Ad-Duha. Ini ya kadenya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa ya bersama-sama. Wahid Isnan Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Semoga dengan bacaan doa itu tadi kita bisa lancar pelajarannya. Semangat ya. Sekarang anak-anakku semua amati gambar ini ya. Nah, sudah diamati ya gambarnya itu tadi. Gambar apa itu? Ada yang tahu? Ya, gambar di pagi hari. Pada waktu pagi hari, udara masih segar. Orang-orang masih baru bangun tidur. Nah, masih bangun tidur kan badan masih segar. Orang-orang selalu melakukan aktivitas. Kemudian, matahari masih bersinar terang dan tidak terasa panas, sehingga suasana pagi hari sangat dinanti-nantikan oleh semua orang. Ayo, siapa yang pernah mendengar waktu duha? Ada yang pernah mendengar waktu duha? Kapan itu waktu duha? Nah, dan apa sih keistimewaan dari waktu duha? Sekarang perhatikan ya, waktu duha itu dituliskan dalam Al-Quran surat ke-93. Anak-anakku kelas 6 yang solih dan solihah, ada yang tahu urutan ke-93 itu surat apa? Ayo. Ya, benar sekali, Quran surat Ad-Duha. Selanjutnya kita akan belajar membaca, menulis, mengartikan, dan juga memahami kandungan surat Ad-Duha ayat 1-11. Tetap semangat ya. Nah, sekarang yang pertama kita akan belajar tentang membaca Quran surat Ad-Duha ayat 1-11. Anak-anakku semua yang solih dan solihah, siap-siap ya, dibuka bukunya semua. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anakku kelas 6 yang solih dan solihah, setelah kita membaca Quran surat Ad-Duha ayat 1-11, sekarang kita lanjutkan kepada mengartikan surat Ad-Duha ayat 1-11. Sekarang Ibu Guru akan mengajarkan kalian terjemahan Quran surat Ad-Duha mulai dari per kata sampai per ayatnya. Simak baik-baik ya. Yang pertama, setiap katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Walaili, dan demi malam. Idza, apabila saja telah sunyi. Ma wadda'aka, tidak meninggalkan engkau. Rabbuka, Tuhanmu. Wa ma qala, dan tidak membenci. Walal
akhiratu, dan sungguh yang kemudian itu, khairul laka, lebih baik bagimu, minal ula, daripada yang permulaan, wala saufa, dan sungguh akan, yu'tika, memberimu, fatarudho, engkau menjadi puas, alam, bukankah, yajidka, dia mendapatimu, yatima, sebagai seorang yatim, fa'awa, dia melindungimu, wawajadaka, dan dia mendapatimu, dolla, sebagai seorang yang bingung, fahada, lalu dia memberi petunjuk, ailan, sebagai seorang yang kekurangan, fa'aghna, lalu dia memberi kecukupan, fa'amma, maka terhadap, fala taqhar, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, as-sa'ila, orang yang meminta-minta, fala tanhar, janganlah engkau menghardik, bini'mati, dengan nikmat, fahadis, hendaklah engkau nyatakan. Nah, sudah paham ya? Sekarang kita terjemahkan Quran Surat Ad-Duha ayat 1-11 per ayatnya ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarudho, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bini'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, alhamdulillah terjemahnya sudah selesai. Yang selanjutnya kita masuk pada memahami isi kandungan surat Ad-Duha. Bu Guru mau tanya dulu nih anak-anakku yang sholih dan sholihah, siapa yang pernah melaksanakan sholat duha? Ayo, siapa? Nah, siapa di sini yang sudah mengetahui kandungan surat Ad-Duha? Angkat tangan. Ya, kalau belum tahu perhatikan penjelasan berikut ini ya. Surat Ad-Duha adalah surat yang ke-93, yaitu setelah surat Al-Lail dan sebelum surat Al-Insyirah. Surat Ad-Duha ini termasuk golongan surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Nama Ad-Duha sendiri diambil dari ayat pertama yang artinya ketika matahari naik sepenggalah. Anak-anakku kelas 6 yang sholih dan sholihah, kalian tahu tidak? Turunnya surat Ad-Duha ini merupakan berita yang sangat menggembirakan bagi Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya dirundung duka. Nah, pada ayat pertama dan kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan dua waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam. Waktu duha yakni waktu matahari sepenggalah naik. Waktu pagi hari merupakan waktu yang sangat sejuk, badan masih segar bugar karena habis bangun tidur. Pagi hari merupakan waktu di mana manusia mulai beraktivitas, sedangkan waktu malam hari merupakan waktunya manusia beristirahat. Malam hari merupakan gambaran suasana yang tenang. Nah, pada ayat ketiga memberikan jawaban bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad.
Ayat ini diturunkan setelah sedang beberapa waktu, yaitu selama 15 hari wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW, baru ayat ketiga ini turun lagi. Kemudian ayat keempat menjelaskan bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kehidupan di akhirat penuh dengan kemuliaan. Lanjut pada ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya kebahagiaan yang berlimpah ruah kelak di akhirat, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Nah, pada ayat ke-6 dan ke-7 dan juga ke-8 menceritakan tentang keadaan Rasulullah SAW sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah sebagai seorang yatim, di mana ayahnya telah meninggalkan dunia sebelum beliau dilahirkan. Walaupun dilahirkan dalam keadaan yatim, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaganya, dan cara menyerahkan Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Thalib untuk diasuh. Nah, kemudian Nabi Muhammad ini sebagai seorang yang bingung mengenai syariat yang harus dijalankan, karena pada waktu itu bangsa Arab peradabannya kurang baik, yaitu sebagai penyembah berhala, dan budi pekertinya atau akhlaknya itu masih rendah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kebenaran. Kemudian sebagai seorang yang kekurangan atau orang yang fakir, yaitu beliau ditinggalkan ayahnya tanpa meninggalkan harta benda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan harta benda dari berdagang, ghanimah, dan lain-lainnya, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Pada ayat ke-9 dan 10 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ayat terakhir, ayat ke-11 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, berupa kenabian dan nikmat-nikmat yang lainnya yang telah diberikan kepadanya, yakni dengan jalan menyebut, mensyukuri, dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebut nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan bertujuan untuk riya ya, atau menyombongkan diri, tetapi sebagai wujud mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bermanfaat dan kalian juga bisa paham. Sebelum kita akhiri, kita baiknya membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.